Benarkah ini mau disebut koperasi? Kalau ada yang memplesetkan bahwa itu adalah kooptasi. Ketika KDMP itu didirikan atas dasar paksaan dan bahkan dengan sandera fiskal desa yang sebelumnya dulu kalau dihitung kurang lebih berapa Mas? 1M ya? 1,6 tergantung tentu pada desa masing-masing. Tapi hari ini persis nominalnya hanya tinggal 373 juta. Terus iso nggo ngopo jal Mas katanya gitu. Betul-betul ekstrim. Aspek paling krusial dan sekaligus problematik dari KDMP ini adalah skema pembiayaannya itu dengan Menteri Keuangan tadi sudah mewajibkan 58,03% pagu dana desa dialokasikan untuk membiayai implementasi KDMP. Nanti ibu-ibu yang punya warung kelontong kecil-kecil itu akan bertarung dengan KDMP, Indomaret atau Alfamart, kemudian warung kelontong Madura tadi. Ini kompetisinya brutal. Saya ingin bercerita terlebih dahulu. Jadi beberapa waktu belakangan saya mewawancarai dua lurah yang saya kenal baik di Palian, di sebuah kecamatan di Gunung Kidul sana. Mas, apa yang terjadi dengan KDMP hari ini? Itu pertanyaan itu saya tujukan untuk dua lurah di Gunung Kidul sana. Yang dijawab adalah persis. Jawabannya sama dengan jawaban dari Mas Wiwit tadi. Orang desa saiki lagi mumet katanya. Mumetnya kenapa Mas? Jadi ini mesake KBKBI katanya gitu. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu ini kasihan semuanya. Semua pihak ini kena batunya, kena sesuatu yang sama-sama tidak mengenakan. Runutan ceritanya bagaimana? Pada ketika tahun lalu sudah mulai muncul tentang koperasi ini, mereka lurah-lurah ini dipaksa untuk membuka, menjalankan, termasuk juga mencarikan lahan untuk membangun gedungnya. Dan itu mesti tanah kas desa. Nah dalam konteks Palian Gunung Kidul tadi karena dia masih Jogja maka tentu saja desa itu ya tidak punya banyak tanah kecuali itu adalah tanah Sultan Ground yang itu kemudian membuat banyak lurah-lurah di Gunung Kidul itu tidak punya pilihan lain tetap harus seizin yang punya tentu saja demikian. Maka nyaris dari semua mereka mengatakan dua lurah ini mengatakan bahwa kami bahkan akhirnya tidak menjawab dan tidak melakukan respon atas permintaan yang pertama. Jadi akhirnya kemudian hari ini banyakan di Gunung Kidul belum jalan Mas. Lebih karena tersandung oleh satu persoalan itu. Tetapi itu katanya, tapi alhamdulillah dengan itu kami pusingnya relatif berkurang katanya begitu. Karena justru karena terpending itu mereka tidak sulit-sulit amat sesulit kayak Mas Wiwi tadi ya. Nah cerita berikutnya lalu siapa yang memaksakan ini Mas? Saya tanya ke lurahnya dua orang itu, dijawabnya lah sopo meneh toh, ya pasti yang datang itu pendamping desa dan Babinsa gitu. Cerita Babinsa tadi lalu kemudian Babinsa ngomongkan apa? Ya hanya membacakan apa yang diperintahkan oleh komandan katanya gitu. Tetapi dua lurah ini juga mengatakan jane mesake Mas Babinsane itu. Selama ini itu mereka kerja saja sudah pontang-panting. Dengan hadirnya kebijakan-kebijakan yang luar biasa radikal. Radikal itu dalam artian radikal rodo ngawurnya gitu. Itu membuat Babinsa ini kerja-kerjanya menjadi semakin tidak beraturan. Jamnya semakin ekstra, aktivitasnya untuk datang bergerilya untuk mendorong ini kemudian didirikan itu juga kenceng gitu. Tentu saja ini juga merepotkan bagi aparat yang di bawah paling ujung. Ini kita ingin bercerita bahwa secara sosiologis, realitas ini bukan hanya merugikan masyarakat sipil,
Bahkan mereka yang tentara di level ujung pun itu menjadi bagian ujung tombak, bukan ujung tombak, ujung tombak. Bahkan ketika ada satu kasus dari lurah 2 itu, sampai pulang-pulang ketika dia menyampaikan tentang segera desa ini harus membuat KDMP, lah ternyata motor yang dipakai itu oleh Babinsa itu akinya tekor. Lah Mas, kenapa kok dislah? Kenapa nggak bisa di starter? Soak akinya. Lah kan ada duitnya. Duit opo katanya begitu. Nggak ada. Tombok mereka. Jadi cerita ini, kawan-kawan sekalian, kita mesti sadar betul bahwa ini adalah jeritan semua orang, bukan sipil saja. Staf ataupun prajurit yang di ujung itu mesti, bahkan mereka sadari untuk ngomong itu pun segan, karena selama ini baik-baik saja relasinya. Tetapi hari ini mereka harus datang selalu memberikan perintah untuk terus-menerus dikejar deadline oleh atasannya, maka harus menyampaikan kepada lurah-lurah itu. Tentu pekerjaan yang tidak mudah, dan itu membuat hadirnya Koperasi Desa Merah Putih ini juga sangat terlihat kondisi konfliktual di level bawah itu, konflik horizontalnya semakin kencang hari ini. Itu yang saya harus garis bawahi. Saya dari perspektif sosiologis harus membaca lebih detail, sehingga bahwa ini yang merasakan mumet itu ternyata juga bukan hanya Mas Wiwit, yang adalah aparat desa. Nah, dimensi yang tadi sudah dihampiri oleh Mas Uceng dan juga Mas Wiwit menjelaskan, saya membawa pada sebuah catatan, benarkah ini mau disebut koperasi? Kalau ada yang memplesetkan bahwa itu adalah kooptasi. Ya. Tetapi saya ingin menjelaskan ketika KDMP itu didirikan atas dasar paksaan dan bahkan dengan sandera fiskal desa, yang sebelumnya dulu kalau dihitung kurang lebih berapa Mas? 1M ya? 1, berapa? 1,6. 1,6 tergantung tentu pada desa masing-masing. Jadi itu 1, teman-teman. Tapi hari ini persis nominalnya catatan Mas Wiwit sama dengan catatan dari 2 lurah yang saya tanyai. Mas, berapa sekarang dana desanya? Hanya tinggal 373 juta. Terus iso nggo ngopo jal Mas, katanya gitu. Karena bahkan ini bukan lagi mungkert, ini betul-betul bukan hanya susut atau berkurang, ini mungkert gitu. Betul-betul ekstrim. Maka ketika tadi ada guru PAUD, guru honorer dan segala, termasuk bahkan posyandu ya, ataupun itu juga terdampak. Mereka harus memangkas habis-habisan, bahkan honor untuk tenaga kesehatan, untuk guru honorer itu habis. Kalau dihitung nanti sebetulnya nominalnya tidak lebih dari 100.000 gitu. Per bulan, dibayangkan ya. Oke, situasi ini kami menangkap dinamika gejolak di bawah itu menjadi sangat serius. Maka izinkan saya memulai bahwa KDMP layak untuk saya namai sebagai korporatisasi desa menjerah pagu fiskal. Karena kalau desa tidak ini, nanti itu kemudian akan disandera fiskalnya, dan itu sudah dilakukan. Dan kalau ini nanti tetap tidak jalan, ya tentu saja pasti yang komandannya yang pasti akan selalu ngopiak-opiak. Bagaimana nanti di prajurit paling depan yang harus ke desa itu yang selalu akan menjadi ujung tombaknya dan ujung tombak untuk kemudian juga berkonflik dengan warga gitu ya. Slide berikutnya. Nah, ini catatan yang saya kira mengantarkan kita penjarahan struktural secara sistematis, terstruktur dan masif, jelas. Karena 80.000 desa di Indonesia itu ya masif. Dan ini adalah bagian dari depolitisasi desa. Kenapa saya sebut sebagai depolitisasi desa? Desa itu adalah subjek politik yang otonom. Bahkan dia punya asal-usul dan jejak otonomi sebelum negara ini hadir. Kalaupun toh negara ini tegak hadir hari ini, itu yang menghidupi adalah desa.
Seluruh sumber-sumber produksi itu ada di desa. Apa buktinya? Cek baik-baik ketika krisis terjadi, desalah yang menjadi soko guru penghidupan bagi banyak orang. Dan dia adalah soko guru pangan bagi banyak orang. Artinya, urusan perut, urusan segala kebutuhan, hal-hal yang berkaitan dengan pangan, untuk asupan kita agar bisa tetap hidup, desa adalah soko gurunya. Maka mau dikatakan apapun sebetulnya negara ini adalah bayang-bayang sebetulnya yang selalu diimajinasikan sebagai yang didaulat sebetulnya. Jadi ini pesuruh sebetulnya. Dia itu yang mestinya memberikan layanan fasilitasi pada tuannya. Tuannya adalah desa-desa ini, subjek-subjek politiknya ada di desa itu gitu. Nah, dengan sentralisasi struktural yang sangat predatoris, saya menyebutnya predatoris lebih karena memang tanpa rembukan dengan mestinya ada musdes, Mas Widya. Mestinya ada musdes. Undang-undang desa itu mengamanatkan bahwa desa itu segala apapun programnya dibicarakan di musdes. Jelas itu ada klausul dan pasalnya. Oleh karena itu ketika ini dilompati, dipangkas dari pusat, maka sebetulnya ini adalah bagian memutilasi otoritas kekuasaan di bawah yang sebetulnya sudah otonom, yang disebut sebagai subsidiaritas itu dipangkas, dipotong. Padahal kalau ini sebetulnya haram hukumnya merecoki kekuasaan di bawah yang sebetulnya sudah berjalan otonom dan itu mandiri dan memang dia regulating. Sudah ada tata kelola yang bisa membuat dirinya punya self-regulating gitu. Dan itu disebut kekuasaan yang subsidiaritas. Enggak boleh digantikan oleh siapapun. Ini ditabras. Oke, berarti undang-undang desa sebagaimana Mas Uceng tadi sudah katakan dan juga Mas Wiwit, itu betul-betul sudah dinegasi. Jadi bagian dari ini adalah bagian memangkas undang-undang desa dan bahkan jauh, bukan hanya memangkas, mengabaikan sama sekali undang-undang desa. Yang memberikan posisi desa sebagai unit politik. Gitu ya, itu catatan pertama. Maka tentu saja dengan retorika apapun sebetulnya ya kita bisa pastikan bahwa ini hanyalah retorika yang tentu saja bagian di dalam cara orang menggait tentang bagaimana dia mendapatkan simpati yang sering disebut sebagai politik populisme. Dengan bahasa-bahasa indah, bahasa-bahasa yang superlatif dilebih-lebihkan dan itu tentu seolah-olah dia dekat dengan rakyat, peduli dengan rakyat, peduli dengan kerumitan dan kesulitan hidup emak-emak yang macam-macam dengan kesulitan yang sekarang semakin kompleks. Nah, itu tentu saja hanya retorika palsu sebetulnya. Catatan berikutnya, program ini tak lain adalah bagian di dalam cara kerja kekuasaan otoritarian predatoris yang sebetulnya melakukan penjarahan struktural secara sistematis dan persis disitulah kita dilucuti sebagai subjek politik sehingga kita tidak punya dasar bagi, bahkan artinya kalau sudah depolitisasi itu ini tidak dianggap sebagai warga negara. Itu artinya depolitisasi. Kalau bahasa Agamben itu yang kita disebut sebagai homo sacer. Bukan lagi warga negara tapi dianggap orang yang hidup, mau hidup sakarepmu, ora ya sakarepmu. Kira-kira gitu. Sing penting kepentingan pemerintah pusat itu tadi terpenuhi maunya. Tentu catatan slide pertama ini. Catatan slide berikutnya. Tadi sudah disampaikan sejak dari pembukaan oleh Bung Odam maupun juga Mas Uceng, Mas Wiwit. Sudah mengatakan ini jelas namanya koperasi itu milik bersama. Dan perlu dicatat, sosialisme ala Indonesia itu ya koperasi ini. Di mana sebetulnya yang dimaksudkan memang tidak, Hatta sangat sadar bahwa hierarkisitas itu violence. Hierarkisitas itu ada yang kaya, menengah, bawah itu violence.
Koperasi mengandaikan satu orang itu sama dan setara dengan yang lainnya. Enggak ada yang lebih tinggi. Bandingkan dengan KDMP yang ternyata ada komandannya. Beda kan? Lah kalau di koperasi itu ya semuanya direbukkan. Enggak ada main komando, apalagi satu orang kayak begini. Enggak ada. Karena itu adalah yang namanya public good. Public good itu pasal 33. Sebuah kekayaan yang itu adalah milik banyak orang dan tidak boleh dikuasai hanya segelintir orang tentu. Maka harta itu sejak awal Mas Uceng tadi sudah mengatakan, koperasi bukanlah entitas bisnis pengumpul laba. Clear ya? Ini bukan pengumpul laba. Bisnis tetapi bukan bisnis untuk profit oriented. Ini sudah clear, berarti ini sudah anti kapitalisme. Catatan pertama. Dia adalah sebuah gerakan moral. Coba Anda bayangkan, kata gerakan moral itu, makanya kenapa Hatta menyebutnya adalah cooperative movement. Ini artinya sosial, bukan akumulasi kapital. Maka dalam perspektif sosiologis dan juga politiknya, disitulah persisnya koperasi inilah satu-satunya lembaga yang akan mampu ngerengkuh, mengimbris mereka yang miskin dan lemah. Coba, ini kurang profetik apa? Kurang kenabian apa koperasi yang dimunculkan Hatta ini? Sangat profetik. Tentu saja, tadi Mas Uceng juga sudah mengatakan bahwa guna melawan dominasi modal besar yang dimaksudkan tentang kolonialisme tadi, anti penindasan, anti penjajahan, anti eksploitasi, baik yang lama maupun yang baru. Nah nanti saya sebut kenapa yang baru disebut adalah neoliberalisme namanya. Oke ya, catatan kedua, Hatta menekankan azas. Saya menekankan kembali catatan Mas Uceng, asas utama koperasi itu adalah gotong royong, kesadaran kolektif dari bawah. Gotong royong itu ya kooperatif kan. Jadi dia saling, kurang lebih kalau bahasanya yang agak dekat dengan itu teman-teman lebih mudah mengertinya. Apa hubungannya Hatta dengan Ki Hajar Dewantoro? Karena hari ini selamat Hari Kebangkitan Nasional saya kira. Hubungannya yang dimaksudkan koperasi ini juga ada asah, asih, asuh. 3A itu. Lah KDMP ada asah, asih, asuh enggak? Kan enggak ada asihnya sama sekali. Enggak ada love-nya sama sekali di situ. Ini kan perintah tentang yang sangat komandante banget gitu. Maka sebetulnya dengan asah, asih, asuh itu siapapun itu boleh menjadi guru tapi sekaligus harus bersedia ikut serta menjadi dirinya adalah murid sekaligus. Enggak ada yang menjadi paling superior. Di dalam diri kita semua ini ada guru dan ada murid di dalam diri kita. Maka ketika orang lain baru ngomong, jadilah Anda murid. Kalau Anda baru ngomong, yang lain jadi murid gantian, kira-kira gitu. Nah koperasi itu begitu. Itu spirit dari bagaimana asah, asih, asuh di dalam kekolektifan, kesadaran kolektif yang muncul dari bawah dengan kekuatan relatif itu ada kinshipnya, persaudaraan ya, dalam pengertian yang bahkan ada neighborhoodnya, jadi ada ketetanggaan, tentu ada dimensi yang itu nanti bahkan dia tidak boleh menegasikan segala bentuk rasisme, enggak boleh, tetap perlakuannya sama, enggak boleh membeda-bedakan siapa ini, enggak. Di dalam koperasi itu mengandaikan sebuah pluralisme. Pluralisme itu artinya maneka warna, beragam. Diversity itu ada di situ. Tetapi corak dari KDMP apa? Ini adalah seragam. Tentu bukan hanya Babinsa yang seragam yang bloneng-bloneng itu ya, bukan. Tetapi seragam dalam pengertian mindsetnya itu adalah seragam bahwa ini dilakukan dengan sangat tegas, itu adalah garis komando, dan persis keseragamannya itu ada di dalam violence-nya.
yang tanpa musyawarah, tanpa mengajak ngobrol, tanpa ngajak berdiskusi, tiba-tiba cut off atas semua yang dimiliki desa selama sudah berapa tahun Mas? 14 tahun, karena undang-undang desa itu sejak 2014. Jadi poin yang kedua begitu. Yang catatan pada slide ini yang terakhir ada KDMP itu wujud nyata dari korporatisme negara, jelas itu adalah state corporatism. Dan proyek ini tidak lahir dari rahim kebutuhan genuine masyarakat, melainkan diinstruksikan melalui Inpres nomor 9 tahun 2025 yang dilaksanakan secara seragam seluruh Indonesia. Tentu itu Inpres yang ditetapkan untuk KDMP. Slide berikutnya, ini catatan yang berikutnya. Apa yang saya maksudkan tentang penjarahan fiskal? Sandra yang diceritakan asal main potong, tadi Mas Wid menjawab, si motong siapa Pak Prabowo katanya gitu ya. Nah ini menyandra dana desa demi akumulasi kapital pusat ini, mohon maaf ya, ini dikira akan digunakan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan bagi banyak orang. Enggak, maksud saya udah ngomong, itu akan digunakan untuk kesejahteraan elit partai politik. Untuk apa? Untuk mempersiapkan panenan tahun 2029. Jadi ini tengah menanam sebetulnya. Maka tentu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, aspek paling krusial dan sekaligus problematik dari KDMP ini adalah skema pembiayaannya itu dengan Menteri Keuangan tadi sudah mewajibkan 58,03% pagu dana desa dialokasikan untuk membiayai implementasi KDMP. Dari total anggaran dana desa nasional sebesar 60,57 triliun, atau sekitar 34,57 triliun langsung dikunci atau di earmarks untuk program ini. Jadi itu tercatat di rekening desa masing-masing itu ada, tapi sebetulnya uangnya nggak ada di desa gitu. Jadi itu kan kayak apa, ngapusi namanya ya. Maka secara ekonomi politik fenomena ini dapat dianalisis sebagai bentuk penjarahan ruang fiskal desa, sebagai ruang yang di-coupling, dan itu artinya sudah bukan milik desa sepenuhnya kalau sudah di-coupling, yang dilegalkan oleh regulasi secara otoriter. Clear, catatannya ada di situ. Maka uang tersebut digunakan untuk membayar cicilan utang bank himbara atas pembangunan infrastruktur fisik gerai dan gudang yang dipekerjakan oleh pihak ketiga. Tadi disebutkan Mas Wiwit adalah PT Agrinas. Clear ya, jadi runutannya kurang lebih begitu, sistematisasi dari level pengalaman lapangan dari 2 lurah yang saya wawancarai tadi. Slide berikutnya. Nah ini cerita tentang depolitisasi desa. Itu adalah upaya untuk bagian memangkas, mengebiri, memotong kedaulatan desa sebagai unit politik. Maka intervensi KDMP tadi itu secara mutlak telah mengebiri fungsi politik musyawarah desa tadi. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dan persis disitulah desa didepolitisasi, di mana mereka kehilangan kedaulatan untuk menentukan apakah koperasi, wadah lumbung pangan tradisional atau infrastruktur air bersih yang lebih mendesak bagi ruang hidup mereka. Ini tidak lagi bisa terbiayai ketika ini sudah dipangkas dengan cara itu. Persis bisa dibayangkan kalau posyandu akhirnya para pelaksana itu ternyata kemudian budgetnya dipangkas, program MBG yang katanya untuk stunting itu lalu kira-kira akan berjalan atau tidak? Stuntingnya akan bertambah banyak atau tidak? Ini kan kontradiksi antara MBG juga dengan KDMP ini. Di satu sisi ingin memberantas stunting, di sisi yang lain membuat stunting. Coba, itu kan paradoks gitu. Jadi 2 program yang sebetulnya Mas Lurah 2 ini tadi juga mengatakan, ini tunggal dene. Oh, sing satu MBG, sing siji KDMP itu padha wae Mas. 2 paket program yang sebetulnya membuat desa kelimpungan. Jadi dampaknya juga sampai di sana, termasuk warung-warung kecil, ibu-ibu yang juga
semakin tidak banyak yang kemudian dagangannya laku, itu semakin defisit. Mereka dipaksa masuk ke dalam sistem manajemen digital dan itu tentu janji saja. Bahkan jangankan digital, memang kita percaya tentang ilmu data po. Wong bikin platform aja, seluruh institusi kementerian itu bikin platform sendiri-sendiri kok. Datanya bisa ketemu bareng gimana coba? Enggak bisa. Itu janji yang saya kira hanya retorika, janji palsu. Nah, depolitisasi yang berjalan beriringan dengan teknokrasi ekonomi itu masyarakat desa tidak dididik untuk mengelola risiko, membangun solidaritas sosial atau memahami dinamika pasar secara mandiri seperti yang diimpikan Bung Hatta. Saya ingin mengatakan sebetulnya bukan dididik ya. Ini tidak bahkan sama sekali nggak mendidik. Yang terjadi adalah negara membatalkan segala kekayaan modal sosial di desa yang penuh dengan solidaritas itu diganti dengan model yang transaksional dan sangat pasar neoliberal sekali. Ini dampaknya nggak main-main, menjadi sangat serius, dan ini boleh jadi kita akan terdorong pada kondisi bertemunya kehancuran desa karena KDMP ini akan bertemu dengan krisis global minyak energi yang hari ini semakin dolar kita sudah hampir mencapai 18.000. Double burden desa harus menanggung itu nanti. Orang Jakarta yang merasa paling punya kekuasaan akan balik ke desa nanti. Tengok baik-baik. Lagi-lagi dia akan menangis ke desa dan yang akan bisa memberi makan, pekerjaan dan segala sesuatunya adalah desa. Kita akan dapatkan itu sebentar lagi karena dua krisis ini akan ketemu. Dan ini saya tidak menyangka bahwa ini juga akan seberbahaya itu. Maka saya kira tadi catatannya Mas Uceng juga tepat, saya setuju. Silent majority sudah harus diakhiri. Sepertinya harus speak up, harus ngomong. Kita tidak bisa tinggal diam karena ini berisiko besar. Dan ini ibu kehidupan dari desa sebagai unit politik pasti akan sangat berbeban berat dalam konteks ini. Slide terakhir, sepertinya sudah hampir selesai, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman. Korporatisasi neoliberal predatoris. Judul saya agak lebay ya, tapi ya ben nggak apa-apa. Memang predatoris. Ini bengis. Kedok ekonomi kerakyatan, coba masih pakai topeng ekonomi kerakyatan. Sehingga KDMP itu menyajikan ironi besar tentang panggung ekonomi politik Indonesia hari ini jelas itu. Semua sudah merasakan dan para kepala desa itu tiarap. Dua lurah yang tadi saya wawancarai, terus lurah-lurah itu kalau pas ketemu sharingnya gimana Mas? Enggak ada yang berani bacot. Intinya sekarang mereka itu tiarap semua katanya. Lah bupati nih saya tanya begitu. Lah bupati ini podo wae ini atas perintah komandan katanya ya sudah. Maka teman-teman ini speechless semua. Terbungam semua bahkan tentang ada banyak juga mungkin lebih juga semakin kencengnya fearmonger ya. Rasa ketakutan yang selalu diciptakan dan dimata-matai terus hari ini. Tentu ini juga semakin mempersulit mereka untuk speak up. Tapi saya kira ini nanti narasi ini harus diakhiri ya. Di bawah narasi nasionalisme ekonomi merah putih dan jaminan keadilan ekonomi bagi desa yang terjadi justru adalah penerapan logika neoliberal yang sangat agresif. Standarisasi masif, sentralisasi anggaran, penundukan otonomi lokal ya, di bawah komando korporasi negara. Etatisme itu yang dimaksud oleh Mas Uceng tadi itu. Karena warna wajah negara itu, ini presidennya lupa Indonesia itu bukan negara satu partai bosku. Ini multi partai, kalau satu partai itu Cina. Artinya kalau kemudian yang ngomong keras kayak begini dianggap anti asing, lu yang berkiblat ke Cina siapa gitu loh. Jadi jangan dibalik-balik narasinya ya. Jadi cerita ini maka harus clear bahwa KDMP telah menjauh dari cita-cita mulia dari Muhammad Hatta, seorang yang bertubuh kecil tapi pikirannya sangat kosmopolitan, value-nya universal, dan dia berasal dari Sumatera Barat.
Tapi bagaimana dari Sumatera Barat yang kecil di satu titik di Sumatera itu, dia punya pikiran besar sebesar pemikiran kosmopolitanisme. Ya tentu, ya ini beda, kualitasnya itu beda. Kalau koperasi KDMP itu ya mungkin ya sekolahnya beda sekolahnya. Hatta ini intelektual. Dan dia paham betul tentang bagaimana nuansa kebatinan dan kebudayaan negeri ini ya. Yang harus dengan pluralisme, yang harus dijaga, dirawat dengan sebaik-baiknya. Dan lagi-lagi prinsip ekonomi koperasi yang di Hatta letakkan itu betul-betul untuk mendambakan koperasi sebagai tameng kaum lemah berbasis kesadaran kolektif. Itu saling caring dan sharing. Nggak ada pilihan lain. Dua kata itu adalah bagian dari spirit kolektivisme yang memungkinkan orang sebetulnya kembali kepada cita-cita lama tentang ekonomi. Teman-teman, saya ingin mengulang satu kata dan ini penting. Oikos nomos itu adalah tata kelola rumah tangga. Itu awal dari sebuah cerita hari ini tentang kapitalisme yang sebetulnya jauh sebelum itu dia adalah praktek etika sosial. Mas tadi yang bertanya, mungkinkah kita kembali ke barter? Itu adalah bentuk kerindungan ekonomi itu sesungguhnya barter itu dan itu adalah etika sosial. Jadi jangan klaim bahwa ekonomi itu adalah ahli saintis positivistik yang sebetulnya itu sudah sesat gitu. Ekonomi yang sesungguhnya itu adalah ekonomi yang meletakkan basis moral sosial sebagai caring and sharing tadi, sebagai bagian dari barter. Aku punya apa, kamu punya apa, kita bertukar, selesai. Enggak akan ada yang namanya tentang akumulasi primitif yang kemudian sampai berpuncak sampai menggunung, enggak ada. Sehingga kita harus yakini bahwa koperasi ini juga punya spirit tentang etika sosial. Dan persis saya ingin mengatakan karena perspektif saya sosiologis, saya letakkan di dalam basis etika sosial itulah mestinya koperasi mesti dihela. Mesti diletakkan di dalam pondasi paling kuat tentang solidaritas sosial. Ekonomi itu adalah bagian di dalam cara kita membangun peradaban, tetapi basisnya itu bukan ekonomi dulu. Basisnya adalah solidaritas sosial sebagai satu unit kemaslahatan. Itu artinya kolektivitas. Kalau kita nyempal dari itu sebetulnya bibit individualisme itu pasti jelas bertentangan dengan koperasinya Hatta. Oke ya, jadi clear bahwa hari ini kebijakan ini jelas lewat instrumen pemotongan dana desa secara paksa berfungsi sebagai mekanisme penjarahan ruang fiskal yang mencabut hak-hak politik desa dan tentu saja koperasi menjadi peris. Jadi ketika dulu ada Mas Uceng menyebut ada KUD di era Orde Baru, hari ini KDMP ini adalah bagian KUD yang dengan wajah baru. Itu sama persis. Nanti kalau bicara tentang Grinas dan segala macamnya, tentang himbara macam-macam itu korporatisasi negara namanya. Kalau dulu ada BPPC itu di Cengkeh tadi, itu juga sama. Nanti jadi kita hari ini menyaksikan bahwa masyarakat akan kedapatan ketika desanya kehadiran KDMP itu, warung kelontong ibu-ibu yang membuka desa selama ini hidup itu harus bertarung nanti satu dengan KDMP. Yang kedua, susah amat selama ini mengusir yang namanya, bahkan menolak pembangunan Indomaret di mana-mana. Lah kok ini jauh lebih jalan tol langsung masuk desa. Gendeng enggak? Jadi ini bagian dari cerita tentang nanti ibu-ibu yang punya warung kelontong kecil-kecil itu akan bertarung dengan KDMP, Indomaret atau Alfamart, BUMDes, entah gimana setelah KDMP hadir, BUMDes akan digimanakan. Kemudian warung kelontong Madura tadi sudah disebutkan Mas Uceng. Sehingga Bapak-Ibu sekalian, teman-teman, ini kompetisinya brutal. Kompetisinya betul-betul langsung di ranah desa sebagai pertarungan pasar paling liberal. Dan celakanya produk yang kemudian dikontestasikan itu sama. Bahkan nggak ada diversitas sama sekali.
diversitas produk, diversitas pasar nggak ada. Sehingga ini desa menjadi ajang arena pasar pertarungan liberal, arena pasar pertarungan paling predatoris. Jadi selamat datang di desa yang penuh dengan kepusingan para kepala desanya hari ini. Saya kira itu catatan dari saya. Terima kasih.